Halo bos, ketemu lagi dengan Alay bos. Ini Alay lagi di Masjid Nurul Jadid bos. Ini ceritanya tadi Jumatan bersama kawan-kawan, ternyata mau pulang. Cuacanya hujan, mendung, boleh sampai tengok, lihat sebelah sana. Nah, jelas bos, itu lantainya basah atau halaman basah karena hujan. Jadi Alay eh, duduk-duduk sejenak di sini bos. Oke, lanjut bos. Alay akan kasih tahu kepada kawan-kawan khususnya untuk pemula. Jadi Alay tidak merasa pintar dan juga Alay ini hanya petani biasa yang suka berbagi pengalaman. Oke bos. Ini kedua kalinya Alay hari ini bikin siaran langsung. Akan Alay tunjukkan tentang bahan aktif yang Alay pakai setiap hari ataupun setiap penyepraian. Oke bos. Akan Alay terangkan insektisida kontak yang Alay pakai. Itu pertama insektisida berbahan aktif metomil. Oke bos. Nah, cara kerja bahan aktif metomil itu cara kontak. Itu jika diaplikasikan, jika kena mati, nggak kena ya nggak mati. Itulah cara kerjanya kontak bos. Cara kerja kontak itu ibarat kita luka, kita sakit, tergores, lah kita dikasih salep. Nah, itulah kita dioles yang luka. Nah, itu seperti itu juga. Kalau cara kerja kontak itu yang mengenai sasaran langsung, itulah yang bekerja. Oke. Nah, setelah itu, bos, kenapa Alay milih metomil? Karena metomil itu, bos, itu cara kerjanya itu sudah kontak, itu untuk rollingan cara kerja sistemik dan dia itu spektrumnya luas. Oke, bos, sampean tahu maksudnya spektrum luas? Spektrum luas karena dia itu insektisida. Maksudnya spektrum luas itu sasaran bos ya. Sasaran semua hama itu bisa diatasi oleh bahan aktif metomil. Oke. Kalau sampean tahu sebenarnya bahan aktif metomil ini oleh Menteri Pertanian itu sebenarnya kalau khusus untuk tanaman padi itu nggak boleh karena dia bisa membunuh hewan yang menguntungkan petani padi. Sebenarnya ada juga, cuman zaman-zaman sekarang petani padi pun selalu menggunakan metomil. Sebenarnya nggak boleh itu, tapi nggak apa-apalah bos, kita yang penting cari enaknya aja. Pokoknya kalau bahan aktif metomil itu spektrumnya luas, semua hama entah itu apapun hama ataupun kutu itu kalau kena bahan aktif metomil tuntas mati. Cuman dia ini bos cara kerjanya kontak, jelas bos. Oke, setelah itu eh, tentang bahan aktif metomil ini bos, kenapa bahan aktif metomil satu dengan yang lainnya itu harganya berbeda-beda, ini juga akan Ale terangkan. Produk eh, produk pestisida itu ada dua versi bos. Oke, produk pestisida itu ada dua versi. Yang satu paten, yang satu generik. Maksudnya paten ini, produk ini sudah diakui dunia, dibilang paten ini ya. Produk paten itu sudah diakui dunia. Itu ada 5 setahu Alay ya, yaitu insektisida pestisida produk yang paten ada 5 itu yaitu Syngenta, DuPont, Bayer, BASF, FMC. Oke, selainnya itu bos, selebihnya itu setahu Alay itu generik. Generik itu bukan palsu ya bos ya, maaf. Alay tidak bilang masalah palsu ini ya. Alay hanya bilang ke kawan-kawan, mengasih tahu itu produk selain kelima tadi yang paten tadi, Syngenta, DuPont, Bayer, BASF, FMC. Ini produk paten ada 5, selebihnya itu generik. Oke, generik itu apa? Generik itu tidak palsu, generik itu bisa dibilang buatan atau kemasan di dalam Indonesia. Oke bos, kalau produk paten ini tadi bos, Syngenta, DuPont, Bayer, BASF, FMC, ini tadi produk paten, dia mahal kenapa? Karena dia kemasan dari luar negeri masuk ke Indonesia, mungkin ya biaya cukainya mahal, izin hak patennya ke pemerintah langsung mahal. Oke bos, jadi kelima ini tadi pengemasannya langsung dari luar negeri. Oke, yang produk generik ini tadi kenapa murah? Karena pengemasannya di dalam negeri, di dalam Indonesia. Oke, setelah itu begini lagi bos, kenapa produk generik sama-sama generik seperti DGW, maafnya ini bukan menjelek-menjelekan, hanya ini
mengasih tahu kepada kawan-kawan, ini bukannya sok pintar juga. Produk satu dengan produk satunya sama-sama generik, kok ini mahal, ini enggak. Ini akan Ale kasih tahu kepada kawan-kawan. Jadi begini, kenapa produk satu dengan satunya itu kok harganya itu berbeda, padahal bahan aktifnya sama-sama metomil. Ini contoh ya bos ya. Produk satu ini nggak alay sebutkan namanya ya, nggak alay sebutkan. Ini harganya 100 gram bahan aktifnya metomil, itu harganya 30.000. Oke, yang satu sama-sama bahan aktif metomil, produk satunya itu harganya 20.000, sama-sama 100 gram. Kenapa lay kok produk itu sama-sama bahan aktif metomil, tapi kok itu harganya beda? Oke, akan Ale terangkan begini. Setiap label produk itu pasti akan pernah ada dicantumkan, itu nggak pernah akan ada nggak, maksudnya semua itu pasti ada, itu di label ada sasaran masing-masing. Oke bos, ini yang harganya 30.000. Oke, yang harganya 30.000 itu pasti dicantumkan sasaran hama masing-masing. Kalau metomil itu ibarat ada tulisannya semut 1, 2, trip. Oke, yang ketiga ada tulisannya kupu-kupu. Oke bos, jelas. Nah, yang satunya ini tadi yang harganya 20.000, sama-sama bahan aktif metomil, kok harganya cuma 20.000, sama-sama 100 gram. Sasarannya cuma 2, ibarat ya, ini hanya sebagai contoh. Satu belalang, yang satu ini tungau, ini hanya sebagai contoh. Lah, kenapa harga ini sama-sama metomil ini 20.000, yang tadi 30.000 karena yang membedakan begini bos, setiap ini didengar sama kawan-kawan ya, harus ini biar kawan-kawan paham tentang bahan aktif. Kenapa yang satu ini dengan satu yang tadi sama-sama generik harganya itu beda, yang satu harga 20, yang satu harga 30? Karena begini, setiap label, oke bos, Ale terangkan, setiap label itu kan ada dicantumkan itu nama sasaran hama. Setiap mencantumkan satu sasaran hama di dalam label itu udah bayar pajak. Oke, jelas? Setiap mencantumkan nama sasaran hama ataupun sasaran penyakit itu sudah membayar pajak. Oke, tadi yang harganya 30.000, 3 sasaran bos. Oke, yang pertama tadi apa? Ingat, semut itu ibarat 5.000. Satunya lagi apa tadi? Kupu-kupu 5.000. Yang satu trip 5.000. Berarti yang 30.000 itu aja sasaran hamanya yang dicatat udah 3. Berarti dia bayar pajak itu sudah 15.000. 15.000 biaya pengemasan itu 5.000. Terus bahan aktif metomilnya itu sebenarnya hanya cuma 10.000 ataupun hanya 5.000. Nanti tergantung pedagang mencari laba atau mencari untung berapa. Oke, terputus. Setelah itu bos, yang satu ini murah karena 2 sasaran hama yang dicantumkan. Jadi yang pertama tadi itu tungau 5.000, yang satunya tadi apalah lupa aku, 5.000. Jadi intinya semakin banyak sasaran hama yang dicantumkan pada label itu mesti semakin mahal, karena dia membayar pajak semakin mahal. Itu sebenarnya untuk mengecoh para petani juga loh bos ya. Oke, hanya mengecoh para petani. Kalau petani awam itu ibarat begini bos, sasaran hama ataupun di kebunnya itu ada serangan hama belalang. Oke bos, ada serangan belalang ataupun jangkrik, dia lagi makan tanaman, mengganggu. Jadi petani ini petani awam bos, jadi dia belajar, nggak pernah ada yang belajari, jadi dia taunya oh itu ada hama belalang, dia mau mencari pestisida ataupun insektisida ke toko. Lah mencari insektisida di toko itu dia cari-cari yang ada tulisannya belalang. Nah ini yang ada tulisannya belalang, ada tulisannya jangkrik ataupun hama-hama lainnya, ada banyak. Dia beli, wah karena petani nggak tahu bos ya, ada yang petani lain yang udah tahu, bos ini harganya murah, bisa juga untuk tanaman sampean agar belangnya tidak memakan tanaman sampean.
karena ini yang tahu udah mengasih saran, tapi yang dikasih saran ini orangnya belum tahu karena sasarannya itu hama, belalang. Terus dia lihat dari kawan yang mengerti tadi itu mengasih tahu. Terus dibaca, setelah dibaca ternyata sasarannya itu tidak ada namanya belalang. Jadi kalau petani yang awam itu bisa terkecoh. Ini harganya berapa? Harganya seumpamanya 30 ya. Seumpamanya dibaca nggak ada tulisannya belalang, padahal di lahan beliau itu ada hamanya belalang. Jadi orang awam itu lihat, wah ini harganya 30 cuman nggak ada tulisan belalangnya, nanti takutnya nggak mati. Tapi bahan aktifnya sama, pasti petani yang nggak paham ini pasti nggak pernah mau beli ini bos. Harganya 30.000 nggak dibeli, udah ditaruh. Padahal kemasan bahan aktif sama, beratnya juga sama, ibarat 500 gram juga lah ya. Terus dia membaca produk lain, ternyata dia lihat ada sasaran hama banyak. Ada sasaran hama itu ya termasuk belalang, ya dia beli. Padahal yang dia beli itu harganya 50.000. Karena dia memang nggak paham tentang pestisida, karena di lahannya itu ada sasaran hama, hamanya itu terutama belalang, dia baca di label yang dia beli harganya 50.000 itu dia beli. Wow, ini harganya 50.000 tapi ada sasaran hamanya belalang, wah. Petani yang awam ini pasti beli yang harga 50.000. Itu udah pasti. Itu kalau petani yang nggak paham seperti itu. Nah, jadi harga yang 30.000 tadi di sebelah sini itu tak terpakai. Padahal harga yang 30.000 itu sama bahan aktifnya itu sama juga membunuhnya. Ya, jadi petani itu janganlah terlalu awam, jadi belajarlah di bahan aktif. Oke bos, ini kunci dari jadi petani bos ya. Belajarlah di bahan aktif. Carilah pesan alay, carilah bahan aktif yang sama dengan produk-produk paten. Dosis pemakaiannya juga carilah yang sama dengan produk-produk paten. Dan carilah harga yang paling murah. Oke, jelas? Cari bahan aktifnya sama dengan produk paten, dosis pemakaiannya sama dengan produk paten, tapi carilah harga yang paling murah. Tidak harus beli produk-produk yang mahal. Ini saran dari Alay. Ini maaf kepada kawan-kawan atau penjual produk dari produk-produk yang sangat paten. Alay hanya membantu kepada membantu kepada sesama petani. Alay nggak bermaksud untuk menjelek-menjelekan produk sampean, karena menurut Alay semua produk itu nggak ada yang jelek, semua bagus. Maaf bos ya, jadi pengusaha-pengusaha pestisida, Alay ini hanya untuk membantu petani yang selalu memberi produk-produk yang merasa kemahalan, karena dia juga mungkin petani banyak yang minim biaya untuk mengurusi tanamannya. Jadi Alay menganjurkan untuk belajar tentang bahan aktif agar tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, bisa menekan biaya. Seumpama kita biasanya mau menggunakan produk-produk yang belum diketahui kita bisa sampai 15-an juta dalam 1 tahun. Mudah-mudahan setelah Alay memberitahu cara-cara ini, semoga bisa menekan biaya hingga 50%. Seumpama 15% ya bisa hanya 15 juta bisa menekan menjadi 7-8 juta. Jadi biaya itu bisa kita untuk kelola untuk yang lain gitu bos. Oke. Nah, ini tidak berlaku untuk insektisida bos ya. Ini berlaku juga untuk fungisida. Oke, jelas ini berlaku untuk fungisida juga. Entah fungisida itu cara kerjanya kontak ataupun itu sistemik. Yang penting carilah bahan aktif yang sama. Oke, bos. Ini hanya Alay mengasih tahu kepada kawan-kawan yang terutama dari petani, khususnya petani horti di dalam Indonesia. Oke, bos. Alay selalu berbagi, hanya ingin kawan-kawan juga semakin tahu, semakin mengetahui tentang pestisida. Oke bos. Nah, pestisida itu sebenarnya nggak ada yang jelek bos, semua pestisida itu bagus. Cuman yang salah diaplikasikan itu kadang kawan-kawan kurang mengetahui atau buruknya sifat-sifat buruk dari sampai sendiri mungkin
masih terpelihara. Maafnya bukannya membodohi sampean, cuman begini, setiap label juga itu ada aturan pakai. Oke, jelas. Jadi mohon dengan sangat setiap penggunaan pengaplikasian pestisida buat tanaman itu gunakanlah aturan pakai yang tertera pada label. Oke bos, jelas. Nah, bagaimana cara menggunakannya biar tepat sasaran, tepat waktu? Nah, begini bos, yang dinamakan tepat sasaran, tepat aplikasi, tepat waktu. Nah, ini akan Ale sebutkan bos ya. Yang namanya tepat waktu itu biasanya kalau 3 hari spray, ya setiap 3 hari sekali kita harus nyepray. Kalau seumpama kita mau penyepraian itu 4 hari sekali, ya setiap 4 hari sekali kita nyepray, itulah yang dinamakan tepat waktu. Seumpama kita sekarang waktunya nyepray karena alasan badan kita capek, aku capek lah, lebih baik besok aja penyepraian di gang 1 hari. Jangan telat 1 hari, itu hama ataupun penyakit itu semakin kebal juga. Oke, jelas bos. Yang kedua ini tepat waktu, yang satunya ini tepat dosis atau tepat aplikasi. Yang namanya tepat aplikasi itu begini bos, setiap label itu pasti dicantumkan itu antara ini hanya sebagai contoh bos ya, sebagai contoh itu ada aplikasi itu penggunaannya 1 sampai atau 1 strip 2 mili per liter. Oke, maksudnya begini bos, tanaman itu kalau belum terserang penyakit atau masih dalam pencegahan, kita hanya cukup menggunakan dosis yang awal. Dosis yang awal, ingat ya, dosis yang awal. Kalau masih pencegahan, dosis yang pertama ataupun yang awal. Tadi Ale sebutkan 1 sampai 2, oke? Yang 1 itu tadi bos untuk pencegahan. Kalau kita menggunakan dosis 1 pencegahan, itu tadi kalau seumpama tangki itu 15 liter, berarti kalau kita menggunakan pencegahan, kalau 1 kali 15 berarti 15 mili per liter. Jelas? Nah, setelah kita menggunakan aplikasi yang 1 mili ini kok kita aplikasikan masih ada terserang penyakit, kemasukan penyakit lah, berarti ini aplikasi yang 1 ini sudah nggak mampu, pencegahan sudah nggak mampu. Lah bagaimana cara menanggulanginya? Kita harus menaikkan dosis. Makanya tadi ada tulisannya 1 sampai 2 mili per liter. Jadi kalau 1 ini sudah tidak mampu, jadi kita menggunakan yang dosis 2 mili ini tadi. Kita naikkan, kita ikuti aturan pakai yang di label itu. Oke bos? Karena yang di label itu sebelum dijual publikasikan itu sudah diuji lab. Oke, jadi ikutilah aturan-aturan pakai yang ada pada label. Itulah yang dinamakan tepat aplikasi, tepat dosis. Oke bos, atau tepat aplikasi. Nah, yang satunya tepat sasaran bos. Yang namanya tepat sasaran begini. Kalau kita melihat gendala di lapangan itu seperti trip, itu kan kalau trip ataupun tungau ataupun itu kutu kebul. Kalau trip, tungau, kutu kebul itu kan dia hama. Jadi kalau hama itu sasarannya insektisida. Jadi kalau sampean mau mencari obat untuk menanggulangi itu bos, sampean gunakanlah insektisida. Pokoknya di label botol itu ada tulisannya insektisida. Cuman sasarannya kuatnya itu masing-masing. Kalau sasaran kuat untuk tungau sama untuk trip, itu sasaran kuatnya yaitu bahan aktifnya abamectin yang Ale pakai. Oke bos, jelas? Nah, sasaran kuatnya itu maksudnya tepat sasaran seperti itu. Jadi kalau seumpama kena hama trip ataupun tungau, sampai cari fungisida obat jamur, ya itu nggak masuk akal bos, karena itu nggak tepat sasaran. Kalau jamur itu kan sasaran utamanya kan fungisida itu kan sasarannya buat jamur penyakit. Jadi kalau salah aplikasi ya bukannya nggak mempan juga, ya nggak tepat sasaran. Ibarat kita ini sakit kepala, yang kita minum itu obat Promax, nggak nyambung. Jelas? Nah ini cukup sekian. Ale hanya mau ngasih tahu dikit lagi insektisida yang Ale pakai.
yaitu metomil. Itu rollingan cara kerjanya kontak, bos ya. Metomil itu rollingan cara kerjanya kontak untuk rollingannya yang sistemik. Oke. Kalau hama ataupun kutu-kutuan daun, hama penghisap, yaitu sasaran kuatnya kalau yang alay pakai dari dulu itu tidak pernah meleset. Hama ataupun kutu itu trip ataupun tungau, ini sasaran kuatnya yaitu abamectin. Oke bos, sasaran kuatnya abamectin. Jadi kalau kena keritingnya daun itu kena hama karena apa namanya tungau sama trip, gunakanlah bahan aktif abamectin. Cuman jangan abamectin terus bos, nggak bakal sembuh trip itu, daun itu nggak akan pernah sembuh. Jadi ada rollingannya yang itu tadi kontak, yaitu metomil. Sekarang menggunakan metomil, 3 hari kemudian menggunakan yang abamectin, besoknya menggunakan yang metomil lagi, kemudian yang besoknya abamectin, terus bergantian seperti itu bos ya, antara kontak dengan yang sistemik. Oke bos, ada satu lagi alay kasih tahu kepada kawan-kawan, bahan aktif ini khusus untuk kutu kebul. Kutu kebul itu sebenarnya gimana ngomongnya bos ya, sebenarnya sangatlah mudah mengatasi. Cuman karena sasaran itu mungkin sampai nggak tahu, jadi ya mungkin ya merasa nggak pernah mati, karena perkembangan kutu kebul itu lebih cepat daripada kutu-kutu yang lain. Jadi begini bos, sasaran insektisida, sasaran kuat untuk kutu kebul yaitu bahan aktif isopropyl. Oke bos, isopropyl itu sasaran kuatnya untuk kutu kebul. Itu di rolling dengan bahan aktif metomil kalau ada kutu kebulnya ya. Kalau di tanaman sampean semoga nggak ada, oke. Tapi yang namanya tanaman pasti ada kutunya, entah itu kutu apa, campur mungkin lah ya. Oke, setelah itu bos, alay kalau untuk mengatasi lalat buah, alay menggunakan insektisida berbahan aktif dimetoat. Oke bos, insektisida untuk lalat buah atau untuk pengusiran itu kita menggunakan bahan aktif dimetoat, ataupun sampai bisa mencari bahan aktif profenofos ataupun asefat. Bisa juga bahan-bahan aktif itu. Yang penting intinya kalau untuk lalat buah, carilah insektisida yang bau menyengat. Oke bos, setelah itu pasanglah perangkap lalat buah di luar area, jangan sampai satu pun di tengah area. Jangan sekali-sekali pasang perangkap, ini saran alay. Oke, pasanglah perangkap di luar area. Dari bibir tanaman itu jaraknya 2 meter. Setelah itu sampai pasang perangkap, antara perangkap satu dengan perangkap lainnya, usahakan jaraknya itu sekitar 15 sampai 20 meter. Oke bos, pasang perangkap. Nah nanti kalau seumpama itu sudah dipasang perangkap, kalau sasaran lalat buah itu sangat banyak, gunakanlah insektisida yang bau menyengat tadi seperti dimetoat ataupun profenofos, asefat. Itu sampai spray setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oke, setelah hama lalat buah ini tadi banyak yang terperangkap, boleh sampai mengurangi jeda waktu penyepraian 4 sampai 5 hari sekali, nggak apa-apa menggunakan insek yang bau menyengat. Oke, pokoknya waktu pertama kita harus, kalau masih penanggulangan, kita harus lebih dekat jeda penyepraian. Oke bos. Nah sekarang begini, kalau seumpama ada yang bilang, dengerin ya, kalau seumpama ada yang bilang, Lai, kalau pasang perangkap lalat buah itu yang kena cuma yang jantan. Oke, bener. Asal sampean ingat juga. Terus begini bos, ada yang pernah bilang itu tanya sama alay, lucu sebenarnya. Jangan pasang perangkap. Cerita ini bos ya. Lah kenapa? Pasang perangkap itu ngundang lalat buah. Nah, kalau seumpama ada petani lain bilang seperti itu, sampean harus lebih pinter dari petani itu. Oke? Sampean harus benar-benar jawab begini. Aku memakai perangkap lalat buah memang aku sengaja.
memang aku sengaja mengundang lalat buah ini, sengaja aku undangkan untuk aku bunuh, bukan untuk aku mengundang kawan-kawan seperti kalau aku punya rezeki terus ngundang kenduri, terus makan bersama, nanti setelah ada makan bersama selesai dikasih bingkisan, nanti kalau ada umur panjang punya rezeki kita undang lagi. Enggak, kita mengundang lalat buah enggak seperti itu. Jelas? Kita mengundang lalat buah itu kan mengundangnya kita untuk membunuh lalat buah. Jelas? Kita mengundang untuk membunuh lalat buah. Intinya membunuh lalat buah itu untuk mengurangi populasi perkembangan lalat buah itu pada tanaman kita. Jadi kalau seumpama lalat buah satu itu dia menyengat anggaplah 10 buah, oke, lalat buah satu menyengat 10 buah. Kalau ibarat lalat buah 100, udah itu menyengat udah 1000 buah, bos, ataupun 200 buah. Jadi kalau kita pasang perangkap, otomatis ibarat lalat buah 10, ibarat kena 3, berarti kan tinggal 2. Jadi yang menyengat tinggal 2, masih sah kita mengurangi lalat buah itu tadi. Oke, intinya pasanglah perangkap lalat buah, jangan sampai enggak kalau tanaman sudah mulai berproduksi udah kelihatan besar-besar. Oke. Satu lagi, kalau ada kawan yang bilang seperti ini, mengundang pasang perangkap itu hanya mengundang yang jantan. Oke, ada bilang seperti itu. Sampai juga harus pinter jawab juga begini, bos. Logika kan aja seperti ini. Manusia, cewek, wanita, manusia, perempuan itu nggak akan pernah hamil kalau nggak ada laki-laki. Maksud, istri kita nggak akan pernah punya keturunan kalau nggak ada kita. Maksudnya begini, lalat buah itu tidak akan pernah hamil kalau tidak ada lalat buah jantan. Artinya, kalau yang jantan ini sudah masuk perangkap, yang betina ini pasti otomatis nggak ada yang membuahi. Maksud, lah intinya lalat betina ini menyengatkan sengatannya ke dalam buah itu kan hanya untuk mengeluarkan larva atau keturunannya itu ke dalam buah. Setelah dia menurunkan keturunannya ke dalam buah, buah itu kemasukan embun, air hujan, maka dia akan busuk. Setelah busuk, nanti dia akan larva itu akan berkembang. Ingat, larva itu biasanya ataupun lalat buah itu suka tanaman buah-buahan cabai yang lebih besar. Pokoknya antara cabai yang kecil-kecil sama yang besar-besar, lalat buah itu suka menyengatkan ke buah cabai yang besar. Ingat itu. Makanya kalau buah awal itu pasti disengat. Karena apa? Dia itu waktu menurunkan keturunannya agar nanti keturunannya kalau medianya besar, buahnya besar, nanti keturunannya juga akan besar. Setelah dia diturunkan di situ, ditelurkan di situ, turun hujan, ada embun, dari sengatan itu kan dari kasat mata kita nggak bisa melihat, itu pori-porinya kan berlubang, jadi dimasukilah air, jadi menjadi busuk, larva itu berkembang menjadi makin besar, buah menjadi busuk. Setelah buah menjadi busuk, dia jatuh. Nah, setelah jatuh, ulat itu tadi yang di dalam buah tadi itu akan keluar masuk ke tanah. Beberapa hari, beberapa minggu dia akan timbul lagi, udah menjadi lalat buah. Oke, bos, jelas keteranganku, bos. Jadi bunuhlah yang laki-laki dulu. Syukur-syukur pokoknya pasang perangkap. Pokoknya intinya betina itu tidak akan menyengatkan sengatannya ke buah cabai kalau dia tidak merasa ingin menurunkan keturunannya. Intinya dia menyengatkan itu, dia hanya menyengatkan itu untuk mengeluarkan keturunan. Oke, mengeluarkan keturunan. Nek carane Jawane ngendok nang buah cabai iku mau. Jelas? Nek seumpamane lalat buah betina iku mau enggak ngendok ya enggak ngentup. Seumpama ada yang ngentup ya wajar lah, bos. Kalau cuma 1-2 ya jangan terlalu dipikirkan. Kalau seumpama tanaman kita itu terserang lalat buah cuma 1-2 wajar. Ini hanya sebagai contoh, ibarat kita makan itu, ibarat masih ada
namanya sisa nasi 1-2 di piring, 1-2 di piring itu kadang kita makan, ada yang tertinggal nggak kita makan. Itulah ibarat kita bercocok tanam, ada cabai yang 1-2 rontok. Nah itu wajar, berarti itu belum termasuk rezeki kita. Oke, yang penting kita bersyukur, ikhtiar, cara bertani pokoknya ditekuni. Jangan sampai putus asa. Yang pasti pelajarilah dulu tentang bahan aktif, oke bos, agar sampean bisa mengirit atau bisa menekan biaya. Kalau bisa kan bercocok tanam itu kita tanam, nggak usah kita rawat, tapi hasilnya maksimal. Kalau bisa kan seperti itu, tapi kan nggak mungkin gitu loh. Makanya Alay saranin belajarlah di bahan aktif, carilah bahan aktif yang sama, cuman dosis pakainya sama dengan yang produk-produk paten. Oke, cukup sekian Alay kasih tahu kepada kawan-kawan. Jika masih ragu-ragu ataupun ingin berhubungan dengan Alay kasih tahu nomor WA Alay 0853 83 723 780. Oke bos, itu nomor WA Alay. Ulangi lagi nomor WA Alay 0853 83 723 780. Oke, sudah kedua kalinya bos, ini ketiga kalinya. Kalau mau berkonsultasi kepada Alay suka di pribadi daripada di grup-grup WA. Oke, kalau mau WA Japi aja, maksudnya jaringan pribadi 0853 83 723 780. Oke bos, semoga kawan-kawanku sukses semua, khususnya di grup KPCI. Alay terus terang udah lama nggak pernah masuk grup KPCI karena Alay sekarang sibuk di YouTube bos. Oke. Nah YouTube Alay namanya Alay Gegana. Jadi sampean kalau mau tahu video-video Alay itu di channel YouTube Alay Gegana. Alay lama tidak pernah posting video di Facebook. Itu karena apa? Karena kalau Alay posting di grup Facebook itu video-video itu akan hilang. Tapi kalau video itu Alay simpan ke channel YouTube Alay Gegana, maka sampai kapanpun semua kawan pun mau ngelihat bisa di situ. Kadang kalau di grup itu kan timpang tindih, semakin banyak yang posting semakin kehilangan. Jadi Alay sekarang cenderung sering posting di YouTube channelnya Alay Gegana. Oke bos, ini udah siang menjelang sore. Di sana ada kawan Alay juga yang lagi duduk. Sebenarnya Alay juga ini nggak kenal, cuman Alay ngobrol-ngobrol sendiri. Oke, Alay tidak pernah punya malu. Orang kalau punya malu itu biasanya palah payah bos. Oke, cukup sekian. Yuk, sip, bye. Salam dari Alay, petani Lampung, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang. Oke, yuk, sip.